Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita dengan statistika dan kehidupan channel kali ini masih tetap sama, yaitu tentang ukuran variasi. Ukuran variasi seperti yang sudah dijelaskan kemarin adalah ukuran statistik yang menunjukkan bagaimana kumpulan data yang kita miliki heterogen atau keberagamannya. Sekarang kita akan bicara mengenai average of deviation atau rata-rata simpangan. Pertanyaan pentingnya adalah simpangan apa dan menyimpang dari apa? Mari kita pelajari bersama-sama lebih lanjut berikut ini. Mari kita lihat rumus yang dipergunakan untuk mencari rata-rata simpangan tersebut, yaitu RS sama dengan sigma dari harga mutlak XI min X bar dibagi N. Ada tiga hal penting di sini. Yang pertama adalah XI. XI merupakan nilai dari data ke I. Kemudian yang kedua X bar. X bar adalah nilai rata-rata hitung dari kumpulan data yang kita miliki. Sedangkan ketiga adalah N, jumlah data seluruhnya. Sebagaimana kita ketahui, untuk mencari nilai X bar kita pergunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Kalau kita ilustrasikan, rata-rata simpangan yang kita cari adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya data X1, X2, X3, X4, seterusnya sampai Xn. Dari kumpulan data ini, kita cari nilai rata-rata hitungnya. Katakanlah ada di sini. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan masing-masing data dengan rata-rata tersebut. Ini misalnya simpangan pertama, yaitu simpangan data pertama dengan rata-ratanya. Ini adalah simpangan kedua, kemudian ini adalah simpangan ketiga, kemudian ini adalah simpangan keempat, dan ini adalah simpangan ke N. Dari seluruh N buah data yang kita miliki, semuanya kita hitung dari S1, S2, S3, S4 sampai Sn. Kemudian kita cari rata-rata dari seluruh simpangan nilai ini. Itulah rata-rata simpangan. Kemudian catatan pentingnya adalah, jadi rata-rata simpangan merupakan rata-rata nilai simpangan seluruh data dari nilai rata-ratanya. Dengan memperhatikan rumus yang ada, kita bisa berkesimpulan bahwa nilai rata-rata simpangan hanya dapat dicari untuk data yang belum dikelompokkan. Sedangkan untuk data yang sudah dikelompokkan, nilai rata-rata simpangan tidak bisa dicari dengan akurat. Bagaimana aplikasi dari rumus rata-rata simpangan tersebut? Perhatikan contoh satu ini. Berikut adalah data sampel jumlah buku tulis yang dimiliki 5 pelajar di sebuah kelas. 10, 7, 6, 9, dan 8. Hitung rata-rata simpangan jumlah buku yang dimiliki siswa tersebut. Kita bisa jawab dengan, ingat rumus rata-rata simpangan adalah sigma harga mutlak XI min X bar dibagi N. Dengan X bar adalah sigma XI per N. Yang sudah jelas di sini kita punya 5 buah data atau N sama dengan 5. Data soal tadi untuk memudahkan perhitungan kita buat seperti berikut. XI kita tulis ke bawah 10, 7, 6, 9, 8. Catatan buat teman-teman, karena ini adalah untuk ukuran variasi, tidak perlu kita urutkan datanya. Untuk kepentingan perhitungan, kita biarkan apa adanya saja. Apa yang kemudian harus kita cari? Nah, berarti kita harus cari dulu nilai X bar. X bar adalah sigma XI per N.
kita peroleh di sini kalau kita jumlahkan 10 tambah 7 tambah 6 tambah 9 tambah 8 adalah 40. Jadi kalau kita hitung rata-ratanya adalah 40/5 atau sama dengan 8. Ketika nilai X bar sudah diketahui, maka sekarang kita bisa mencari nilai XI min X bar. Untuk data pertama adalah plus 2, dari mana 10 min 8. Data kedua 7 min 8 berarti minus 1. Data ketiga 6 minus 8 adalah minus 2. Kemudian 9 dikurangi 8 adalah plus 1. Dan data terakhir 8 dikurangi 8 adalah 0. Selanjutnya, selisih antara XI dengan X bar ini kita mutlakkan. Berarti ini tetap plus 2, yang min 1 jadi plus 1, min 2 jadi plus 2, plus 1 tetap jadi plus 1, dan terakhir 0. Karena di dalam perhitungan kita memerlukan sigma harga mutlak XI min X bar, kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahnya adalah plus 6. Data semua sudah diperoleh, kemudian bisa kita hitung rata-rata simpangan sama dengan sigma harga mutlak XI min X bar dibagi N. Sigma harga mutlak XI min X bar adalah 6, jumlah data adalah 5, jadi ini adalah 6/5 atau 1,20. Kesimpulannya adalah, jadi rata-rata simpangan jumlah buku yang dimiliki siswa adalah 1,2 buah. Hasil 1,2 buah yang diperoleh ini menunjukkan bahwa simpangan data-data dari rata-rata yang ada, yaitu 8 tadi, adalah 1,2 baik ke kiri maupun ke kanan. Karena yang diperhatikan jarak, berarti tidak mempermasalahkan apakah minus atau plus, karena pada perhitungannya pun ini sudah kita buat menjadi nilai absolut. Jadi dengan demikian, beda atau simpangan dari rata-rata ke kiri dengan simpangan dari rata-rata ke kanan itu akan dianggap sama dan tidak mengenal tanda plus atau minus, dan itu dianggap sebagai sebuah jarak. Sewaktu kita kemarin mempelajari tentang range, kita memiliki 3 kelompok data, dan kita sudah mempergunakan nilai range untuk menunjukkan kelompok data mana yang paling heterogen. Dari hasil perhitungan nilai range yang dilakukan, kita berkesimpulan bahwa kelompok data ketiga paling heterogen karena range-nya paling besar, yaitu 4. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi rata-rata simpangan. Apakah konsisten bahwa kelompok 3 yang paling heterogen kelompok datanya? Kita lihat. Untuk rata-rata simpangan, kita pergunakan rumus RS sama dengan sigma harga mutlak XI min X bar dibagi N. Untuk kelompok 1, kita sudah hitung XI-nya adalah 10 semua, dia adalah sangat homogen. Kemudian XI min X bar adalah semua juga karena 10 min 10, jadi semuanya berharga 0, sehingga XI min X bar dimutlakan, hasilnya adalah 0. Dengan demikian RS sama dengan 0 dibagi jumlah N-nya 3, berarti ini adalah 0. Ini konsisten dengan hasil yang kemarin. Jadi kalau ini sangat homogen, maka ukuran variasi termasuk rata-rata simpangan juga akan berharga 0. Untuk kelompok 2, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Karena XI-nya adalah 9, 10, dan 11, sedangkan rata-ratanya 10, maka XI min X bar-nya itu adalah minus 1, 0, dan plus 1. Kalau kita mutlakan jadi plus 1, 0, dan plus 1 dijumlahkan menjadi 2. Maka RS-nya sama dengan 2/3 atau sama dengan 0,667.
Dan kelompok ketiga, ya, karena datanya yang dimiliki adalah 8, 10, 12, maka hasil dari pengurangan XI min dengan X barnya adalah minus 2, 0, dan plus 2. Kalau kita mutlakkan jadi 2, 0, dan 2, sehingga dijumlahkan 4. Kalau kita hitung RS-nya berarti sama dengan 4/3 sama dengan 1,333. Dengan demikian, karena berdasarkan nilai rata-rata simpangan yang diperoleh pun kelompok 3 paling besar, maka dengan demikian hasil perhitungan heterogenitas kelompok data dengan menggunakan rata-rata simpangan sama dengan hasil ketika kita menggunakan nilai range. Jadi kelompok 3 adalah kelompok data paling heterogen. Teman-teman, itulah perhitungan heterogenitas kelompok data yang kita miliki dengan menggunakan rumus rata-rata simpangan. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham dan bisa menangkapnya dengan mudah. Jadi kalau ditanyakan rata-rata simpangan itu apa? Merupakan rata-rata dari simpangan yang terjadi dari seluruh data terhadap rata-ratanya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah nilai rata-rata kelompok data. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.